Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan LKP Mitra Ilmu. Tutorial kali ini adalah tentang tabulasi, kemudian footnote, header dan footer, kemudian memberikan nomor halaman, mengatur halaman. Oke, kita mulai dari tabulasi terlebih dahulu. Tabulasi itu berhubungan dengan tombol tab yang ada di keyboard. Ya, jadi untuk mengatur tabulasi di sini ada ini. Nah, di sini ada tabulatornya. Tabulator ini biasanya sering digunakan, ada 4. Kita klik. Ini adalah rata kiri, tabulator left tab. Nah, rata kiri. Kalau kita klik akan berubah menjadi rata tengah, center tab. Kemudian kalau kita klik lagi menjadi rata kanan. Kemudian kalau kita klik lagi menjadi desimal. Nah, contoh penggunaan tabulasi untuk rata kiri. Biasanya kalau kita menuliskan biodata itu misalkan contoh, misalkan nama, misalkan kita buat seperti ini, nama lengkap, kemudian alamat, nomor telepon. Nah, ini biar nanti bagus penulisannya, kita pasang tabulasi di sini. Nah, berarti nanti titik 2 seperti ini. Atau misalkan ini kita tambahkan tempat tanggal lahir, kan lebih panjang ya. Nah, ini kita blok. Nah, ini kita geser. Ini kalau di sini berarti kan terlalu mepet dengan R-nya. Tinggal geser ke sini. Ya. Nah, kita klik, coba kita tekan tombol tab. Nah, kita buat titik 2. Ini pasti akan lurus nanti. Namanya ditulis siapa, kemudian tab, tempat lahirnya mana, misalkan Tulungagung dan seterusnya. Nah, ini tabnya adalah rata kiri, alamat dan seterusnya, nomor telepon misalkan 00085. Nah, jadi seperti ini, lurus dengan ini. Ya. Kemudian ada tabulasi rata tengah. Nah, ini biasanya digunakan apabila kita mengetikkan sebuah surat yang sering terjadi. Misalkan ada 2 yang harus tanda tangan kiri dan kanan. Itu biasanya dibuat rata tengah. Contoh ini kita hilangkan, untuk menghilangkan tinggal ditarik klik, tahan ke bawah. Nah, kita buat di sini misalkan titik 2, di sini titik 2. Nah, biasanya contohnya kita buat di sini ketua panitia. Tekan tab lagi, kemudian di sini tulis sekretaris misalkan. Nah, kita enter lagi. Nah, misalkan Ahmad Fauzi, sekretarisnya Niken Larasati. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi ini akan lurus dan bagus, sehingga kalau menggunakan tabulasi menggunakan rata tengah. Ya. Kalau misal ini tabulasi rata kanan. Nah, itu rata kanan itu ini kita buang dulu ya. Rata kanan biasanya digunakan untuk itu tagnya rata kanan ya. Contohnya kita buat di sini, tab, pasang di sini. Nah, biasanya daftar isi, ini penggunaannya untuk menggunakan daftar isi nanti. Untuk angka daftar isi. Misalkan angka tab, di sini ada angka 1 atau 2. Enter, kemudian tab lagi 10. Nah, lurusnya kan begini. 35. Tidak harus angka, huruf juga bisa. Jadi, tapi kalau ini berarti karena rata kanan, ditekan huruf dia akan geser ke
kiri seperti ini. Nah, itu kemudian yang terakhir yaitu desimal. Desimal tab itu biasanya untuk penggunaan angka desimal. Misalnya saya taruh di sini, saya letakkan di sini, klik. Ya, misalkan saya nulis 40,7. Nah, tab. Nah, di sini saya tulis 50 saja. Tab lagi, misalkan 30,65. Nah, ini lurusnya adalah titik yang jadi patokan, komanya ini. Jadi misalkan kita kasih di sini 300. Nah, ini pasti akan lurus di titiknya. Ini penulisan di komanya, desimal. Koma atau titik ini tergantung dari ejaan komputernya. Saya menggunakan ejaan bahasa Indonesia sehingga dia pemisahnya koma. Baik, itu tabulasi. Nah, karena sering dibuat tabulasi itu menggunakan untuk membuat daftar isi, maka kita kasih contoh untuk membuat daftar isi. Contoh, misalkan kita buatkan daftar isi ya, daftar isi. Nah, sebenarnya ada tutorial tersendiri ini untuk pembuatan daftar isi. Nah, ini misalkan di sini halaman judul. Nah, kita butuhkan titik-titik ya, nanti titik-titiknya biar lurus. Nah, biasanya kalau pembuatan daftar isi, maka tabulasi minimal yang kita gunakan adalah 2 tab. Jadi di sini misalkan saya buat rata kiri, saya letakkan di sini untuk batas akhir titik-titiknya. Kemudian saya kasih rata kanan untuk menuliskan nomor halamannya. Karena kalau diletakkan di sini langsung biasanya tidak bisa, diklik di sini tidak bisa, letakkannya di sini. Kemudian kita drag ke sini. Nah, oke. Nah, ini kalau kita tab lari ke sini. Tapi kita membutuhkan titik-titik. Supaya ada titik-titiknya, tinggal diklik ini 2 kali. Nah, oke, titik-titiknya berhenti pada 15. Ada pilihannya non, tidak ada apa-apa, 2 ada titik, 3 ada strip, 4 ada garis. Saya pilih yang 2. Oke. Nah, kita buat tab. Nah, halaman judul misalkan tab halamannya I1. Enter. Halaman pengesahan. Nah, tab I2. Kata pengantar. Tab lagi I3. Misalkan untuk bab 1, pembuatan bab 1. Kita tuliskan bab 1. Nah, pendahuluan. Nah, ini biasanya kita kasih tab juga karena nanti biar lurus dengan bawahnya. Kita tambahkan tab 1, tambahkan di sini. Nah, nanti babnya ada 5. Nah, biar nanti bisa lurus. Nah, gini. Nah, misalkan tab lagi, nah kita masukkan sini, kita kasih balet numbering ya, A. Nah, kita geser pakai ini. Nah, ini mana? A, misalkan landasan teori. Kok landasan teori apa? Pendahuluan latar belakang masalah. Nah, tekan tab, ada titik-titiknya, tab lagi tulis 1. Nah, rumusan masalah, tab 2, misalkan 2 dan seterusnya. Jadi gunakan tabulasi seperti itu untuk daftar isi. Oke, ini daftar isi. Sekarang kita masuk ke fokus yang kedua, yaitu footnote. Footnote atau catatan kaki itu digunakan apabila kita menuliskan teks yang berupa ilmiah atau pendapat orang, sehingga kita harus mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, untuk membuatnya misalkan di sini ada footnote, kita klik di sini, letakkan di sini. Kemudian klik references, insert footnote. Nah, di sini otomatis angka 1 akan muncul sendiri. Nah, baru tuliskan sumber ini diambil dari mana.
Misalkan pengarangnya siapa, kamu tulis nah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, jangan di enter di sini. Kalau misalkan ada footnote-nya ada dua, misalkan satunya di sini, nah itu cukup diklik di sini, insert footnote lagi, maka dia akan muncul angka 2. Masukkan lagi kata-katanya. Oke. Ya. Nah, saya seperti itu. Itu untuk footnote. Sekarang kita masuk ke header dan footer. Header itu keterangan teks di luar batas pengetikan. Jadi letaknya di antara garis ini. Jadi kalau header di atas, footer di bawah. Nah, caranya klik insert header. Nah, ini ada pilihannya. Misalkan saya pilih yang ini. Ada yang kalau ini ada garisnya dan seterusnya banyak. Pilih yang ini. Nah, tinggal ketikkan teks di sini atau di sini atau di sini. Nah, misalkan ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, latihan header. Nah, untuk pindah ke footer bisa go to footer atau kita gulung saja di bawah sini ada footer. Misalkan saya tulis LKP Mitra Ilmu. Nah, di header footer itu bisa juga dikasih garis seperti biasa ya. Nah, kita close, hasilnya seperti ini. Nah, ini berapapun halamannya, nanti kita tambahkan halaman, coba. Nah, di sini langsung ada tulisan latihan header, di bawah sini ada LKP Mitra Ilmu. Nah, itu untuk header dan footer. Kalau menambahkan nomor halaman bagaimana? Seandainya kita membutuhkan nomor halaman, sama dari ini insert juga, kita masuk ke page number. Nah, pilihannya top itu di atas, bottom di bawah. Page margin itu kalau kita membuatkan halaman bolak-balik. Nah, sekarang kita pilih yang ini. Saya pengen di bawah. Di bawah ada sebelah kiri, tengah, kanan. Atau ada tulisan ini. Atau ini di kanan. Ini page, biasanya ada halaman 8 dari halaman 2 dari 8 halaman gitu ya. Atau nah itu pakai yang ini. Nah, ini pakai yang ini dulu. Ya. Di sini langsung muncul halaman 1. Kalau otomatis footernya hilang ya tadi ya. Kalau mau ada footernya bisa dibuat lagi di sini. Nah. Ya, gitu ya. Jadi bisa footer dibuat di sini. Misalkan LKP Mitra Ilmu kita tulis lagi. Nah, ini halamannya otomatis halaman 2. Ini halaman 1. Oke, kalau sudah di close. Nah, maka di sini akan terlihat header dan footernya itu remang-remang. Tetapi kalau dicetak nanti hasilnya akan terlihat jelas dan terang. Oke, bahasan selanjutnya yaitu mengatur halaman. Di sini ada page layout. Di sini ada size. Nah, ukuran yang sering digunakan itu di Indonesia ada letter, itu untuk kertas kuarto, ada A4, satu lagi folio. Tetapi folio biasanya untuk tidak semua jenis printer mendeteksi, sehingga di sini kadang tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita pengen kertas itu menggunakan folio? Karena A4 itu panjangnya hanya 27,94 letter kuarto. Kalau A4 29 cm, kalau folio 33 cm. Di sini ada legal 35. Ini terlalu panjang. Nah, caranya klik more paper size. Nah, untuk ukuran folio tuliskan di sini. Width-nya sama dengan letter atau kuarto 21,59. Hanya panjangnya saja kita rubah menjadi 33 cm. Kemudian kita klik OK. Maka ukuran kertas ini menjadi folio. Kemudian di sini ada orientation. Orientation itu dia cetak nanti berbentuk potret atau landscape.
potret berarti berdiri, landscape kertasnya akan tidur. Nah, seperti ini tidur, memanjang ke kanan. Kalau ini potret. Kemudian margin itu digunakan untuk mengatur halaman. Margin, batas pengetikan. Biasanya ini tanpa diatur normal sudah cukup kalau untuk pengetikan surat. Tetapi kalau pengetikan karya ilmiah itu biasanya harus kita atur. Nah, top berarti batas atas, bottom batas bawah. Atas itu dari sini ke sini, bottom berarti dari bawah ke sini. Left berarti batas kiri, dari kiri ke sini. Kalau right dari sini ke sini. Nah, misalkan kita atur atasnya, kalau karya ilmiah biasanya 4 cm, kemudian bottomnya 3, leftnya 4, rightnya 3. Nah, boleh seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Otomatis ini kita harus merubah lagi kalau halamannya diganti menjadi seperti ini. Baik, itu materi dari tabulasi, kemudian footnote, kemudian header dan footer, serta page number, dan terakhir mengatur halaman. Oke, kita simpan. Cara menyimpan seperti tadi sama, klik yang ini, save atau file save. Oke, nah ini misalkan kita atur tadi, nama filenya kita tulis sesuai dengan materi tabulasi, kasih koma mau gak? Tabulasi, kemudian tadi footnote, header and footer, kemudian mengatur halaman. Oke, kita simpan. Lokasinya jangan lupa di Mitra Ilmu Latihan Office. Nah, nanti kalau itu terserah nanti Oke, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.